Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus baik buat kita. Dia adalah juru selamat kita. Kasih setianya tidak pernah berubah atas kita. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami dan memberkati kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu di hari baru ini. Kembali kami diberi kesempatan untuk memuliakan Tuhan dan menjalani hidup sesuai rencana-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Tertulis demikian. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kisah nyata sekitar 10 tahun lalu. Seorang bapak dibawa ke bagian rawat darurat karena kondisi kesehatan fisiknya yang menurun. Semakin lama situasinya semakin kritis. Sekalipun sudah dilakukan berbagai upaya, tidak ada hasil. Grafik monitor jantungnya sudah rata. Bapak ini dinyatakan meninggal dunia. Tapi istrinya secara diam-diam berdoa dalam hati. Tuhan, izinkan suami saya hidup kembali. Saya akan menerima dia apa adanya. Secara mengejutkan, grafik jantungnya bergerak naik lagi. Tenaga medis yang ada di sana kaget dan mulai memeriksa keadaannya. Bapak itu sadar dan hidup kembali sampai saat ini. Kalau Tuhan masih mengizinkan kesembuhan terjadi, maka kesembuhan itu pasti akan dialami. Kunci dari sebuah kesembuhan ilahi adalah doa dan iman yang bertemu dengan kuasa, kemurahan, dan belas kasihan Tuhan. Ini bukan berarti bahwa kalau tidak sembuh, Tuhan tidak berkemurahan dan tidak berbelas kasihan. Tidak. Tapi kesembuhan ilahi merupakan kedaulatan Tuhan. Bagaimanapun juga, ada sebuah harapan dari kebenaran ini, bahwa kesembuhan itu masih ada selama Tuhan masih berkemurahan. Bagian kita adalah berdoa, meminta agar kuasa dan kemurahan Tuhan itu dinyatakan. Dalam Yakobus 5 ayat 16 ini dinyatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kesembuhan di sini dinyatakan terjadi ketika saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Itu sebabnya pengakuan dosa penting di hadapan Tuhan, karena dosa bisa menjadi salah satu penyebab penyakit dan sekaligus menjadi penghalang dari kesembuhan. Walaupun tidak semua penyakit diakibatkan oleh dosa, tapi penting bagi kita untuk merendahkan diri, merendahkan hati, dan mengadakan pengakuan dosa. Terlebih kalau kita memang telah berbuat dosa, supaya kita mendapatkan pengampunan, pemulihan, dan kesembuhan. Dalam ayat ini kita perhatikan bahwa doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Siapa orang benar? Tidak lain adalah kita yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, yaitu saudara dan saya. Karena oleh darahnya kita semua dibenarkan dalam kasih karunia-Nya. Nah, sebagai orang benar, yang jadi masalah di sini adalah apakah doa kita dilakukan dengan keyakinan atau di dalam keraguan. Apakah ketika kita berdoa kita benar-benar yakin berdoa, atau sebaliknya kita ragu akan kuasa Tuhan? Mari berdoa dengan yakin. Ketika kita menaikkan doa-doa kita, kita sampaikan doa kita itu dengan iman, percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara dan sanggup untuk menolong
serta menyembuhkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari akui dosa di hadapan Tuhan dan minta pengampunan Tuhan. Kalau ada kesalahan yang telah kita buat kepada seseorang, minta maaf atau minta pengampunan dari dia. Mungkin kesalahan itu pada pasangan hidup kita, atau anak-anak kita, atau kepada orang tua. Mintalah pengampunan dari mereka, dan ampunilah juga kesalahan orang lain terhadap saudara. Pengampunan akan memulihkan hati kita dan melayakkan kita di hadapan Tuhan. Ketika kita mengampuni, maka dosa kita pun diampuni, dan kita juga mengalami pemulihan baik jasmani dan rohani. Dan berdoalah dengan iman yang teguh akan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Percaya ketika berdoa, Tuhan mendengar dan akan menjawab doa-doa kita sesuai dengan kuasa, kasih dan kemurahan-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Kami bersyukur karena firman-Mu memberikan kami kekuatan, memberikan kami tuntunan, memberi kami pengertian. Firman-Mu membawa kami kepada pengenalan yang lebih dalam akan Engkau. Kami mengerti akan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Setiap doa kami Tuhan dengar, dan Tuhan mau kami berdoa dengan penuh keyakinan. Terima kasih untuk pembenaran yang Tuhan berikan bagi kami. Oleh kuasa darah-Mu kami dibenarkan dan disucikan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, dan kami juga mau mengampuni Tuhan orang-orang yang bersalah kepada kami. Sembuhkan kami yang sakit, kuatkan kembali tubuh kami yang lemah, sempurnakan tubuh kami dengan kuasa darah-Mu. Jamah dan sembuhkan kami Tuhan, maka kami akan mengalami kesembuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami semua mengalami kesembuhan dari Tuhan, mengalami pemulihan dan mujizat yang ajaib. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam tugas dan aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, agar kami senantiasa berkemenangan dalam segala perkara. Lawatlah yang sedang dalam pergumulan persoalan. Berikanlah pertolongan-Mu yang ajaib bagi mereka semuanya. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.